Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Utari Sabitri, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai sistem sosialisme atau yang biasa dikenal dengan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Nah, istilah sosialisme ini sering diikuti dengan istilah komunisme. Padahal nih ya, sosialisme dan komunisme memiliki istilah yang berbeda. Kalau sosialisme itu merupakan bentuk pemikiran ekonomi yang kemudian dikembangkan menjadi sistem ekonomi. Nah, kalau komunisme ini merupakan bentuk ideologi politik pada suatu negara. Menurut Marx, terdapat perbedaan antara sosialisme dan juga komunisme. Nah, itu dapat kita lihat yang pertama dari sisi produktivitasnya. Pada sosialisme, produktivitasnya itu masih rendah sehingga kebutuhan materi juga itu belum terpenuhi. Kalau di komunisme, produktivitasnya itu sudah tinggi sehingga kebutuhan materi juga sudah terpenuhi. Yang kedua, dilihat dari hakikat manusia sebagai produsen. Nah, kalau pada sosialisme itu belum cukup penyesuaian dirinya sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Dan kalau di komunisme itu kerjanya sudah menjadi hakikat, manusia itu bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita, efisien, dan insentif itu tidak diperlukan. Nah, dan yang ketiga yaitu pembagian pendapatan. Nah, pada sosialisme itu berlaku prinsip berdasarkan kerja, sedangkan pada komunisme itu berlaku prinsip berdasarkan kebutuhan. Nah, selanjutnya jawaban untuk nomor 2, apa itu sosialisme? Nah, kata ini nih sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata sosietas yang berarti masyarakat. Nah, ini artinya bahwasanya sosialisme adalah suatu paham yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Banyak para ahli juga yang menyatakan pendapatnya seperti Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno mengenai arti sosialisme ini tersendiri. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar untuk masyarakat banyak, untuk setiap orang dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, tetapi tetap dalam campur tangan pemerintah. Pemerintah memiliki kendali, pemerintah memiliki kontrol terhadap perekonomian. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai kritik dan juga upaya Karl Marx ini dapat dilihat dari yang pertama, sisi moralnya. Jadi, sistem kapitalis ini dianggap memiliki prinsip ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya peralihan sistem kapitalis menuju suatu sistem yang lebih mementingkan pemerataan untuk semuanya. Yang kedua, dari sisi sosiologinya. Jadi, Marx ini berpendapat bahwa banyak sumber-sumber yang dapat memicu konflik antar kelas, antara kaum borges dan juga kaum buruh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peralihan dari sistem kapitalis ini menuju sistem sosialis yang lebih mementingkan kaum buruh. Yang ketiga, dari sisi ekonominya. Jadi, akumulasi kapitalis ini memicu untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun terjadi pembiasan terhadap pemilikan modal. Oleh karena itu, perlu adanya perombakan struktural melalui evolusi sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.